Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline. Kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di Indonesia masih sering terjadi. Sempat mengalami penurunan di tahun 2020, namun kasus eksploitasi anak kembali meningkat di pertengahan tahun 2021. Mulai dari tindakan kekerasan, prostitusi, hingga perdagangan anak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sosial Kota Tangsel mengamankan ibu dan balita yang menjadi manusia silver untuk dibawa ke rumah singgah guna mendapatkan perawatan dan keterampilan sebelum dipulangkan. Ibu dan balitanya ini sebelumnya viral karena mencoba mengemis dengan menjadi manusia silver. Sang ibu berdalih baru pertama kali mencoba menjadi manusia silver. Sementara pihak Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan meminta warga tidak memberikan donasi kepada pengemis ataupun gelandangan di pinggir jalan. Terlebih lagi, terkait manusia silver, Dinsos Kota Tangerang Selatan menduga ada komunitas dan sering berpindah-pindah tempat agar tidak terjaring razia. Tidak bisa selamanya di rumah singgah dinas sosial dan akan kita kembalikan ke daerah asal. Sebelumnya juga harus kita buatkan surat pernyataan. Apabila memang kembali terjaring, kembali turun ke jalan, nah ini bisa diberikan sanksi atau berupa tindakan pidana ringan atau denda. Walaupun ini bukan jalan satu-satunya, tetapi agar mereka juga punya efek jerah. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, rumah tempat orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya MA yang baru berusia 6 tahun karena diduga melakukan pesugihan masih diberi garis polisi. Saat itu, MA dituding pihak keluarga sedang kerasukan. Terakhir, polisi membongkar makam dan melakukan otopsi kepada jenazah kakak korban yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar. Sementara pihak kepolisian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni kakek dan paman korban yang ditahan di Mapolres Goa dan orang tua korban yang saat ini masih menjalani observasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. Menurut pihak keluarga, kondisi orang tua korban dalam keadaan baik dan bisa berbicara melalui video call dengan pihak keluarga. Ya mungkin sudah mulai normal, cuman biarkanlah pihak rumah sakit yang menentukan seperti apa. Jadi kita tinggal menunggu dari pihak rumah sakit. Kalau informasi dari rumah sakit belum ada informasi dari rumah sakit. Cuman ada informasi yang katanya untuk proses observasinya itu membutuhkan waktu 3 bulan. Kasus eksploitasi dan perdagangan anak Indonesia sempat menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Angka penurunan kasus bahkan mencapai 50%. Namun, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat di tahun 2021. Hingga April 2021, ada 234 kasus yang terdiri dari kasus prostitusi, eksploitasi, dan perdagangan anak. Kewaspadaan dari orang tua dan keluarga sekitar diharapkan menjadi garda terdepan mencegah berbagai modus eksploitasi dan perdagangan anak, termasuk faktor edukasi yang dapat dilakukan pengajar maupun tokoh masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dari 2 kasus tersebut tentu akan menimbulkan trauma fisik dan psikis kepada korban. Namun jerat hukum yang diberikan kepada pelaku terkadang masih minim, tidak sebanding dengan apa yang dirasakan korban sepanjang hidupnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bergabung melalui sambungan virtual dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat siang, Kang Reza. Kumaha damang? Sehat selalu? Selamat siang. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu. Cuman yang bikin kita tidak sehat ketika melihat dan juga mendengar berita-berita terkait eksploitasi anak. Yang paling mirisnya adalah, Kang Indra, ini dilakukan oleh orang tua sendiri. Ada perspektif terbaru apakah, jurnal terbaru apakah terkait kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri terhadap anaknya? Ada petik, ya wajarlah kalau kemudian pelaku adalah orang dekat, termasuk orang yang semestinya bertugas untuk menjaga atau melindungi anak-anak ini. Karena orang dekat termasuk orang tua itu yang tahu persis kapan mereka bisa melakukan aksi jahat itu, apa saja kelemahan-kelemahan si anak, bagaimana menguasai si anak, bagaimana menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Jadi di atas kertas memang ujangan yang harus kita berikan kepada masyarakat bukan lagi waspadai orang asing, tapi justru kita perlu berikan perhatian ekstra terutama sekali kepada orang-orang dekat. Nah, situasi semacam ini saya khawatirkan semakin kritis di masa pandemi. Ketika aktivitas atau mobilitas masyarakat terkunci, masyarakat didorong untuk lebih lama lagi berada di dalam rumah, anak-anak juga barangkali sebagian belum kembali ke sekolah, pertemuan antara anak dengan calon-calon pelaku kejahatan ini kan berarti semakin sering.
Itu yang saya khawatirkan boleh jadi akan memunculkan situasi yang semakin beresiko bagi anak. Baik, tadi itu ya yang harus digarisbawahi adalah justru kalau dulu kan kita harus berhati-hati terhadap orang asing, justru yang sekarang adalah berhati-hati terhadap orang terdekat termasuk orang tua. Khusus untuk kasus kekerasan yang dilatar belakangi dengan pesugihan, Kang Reza, Anda menyoroti ini dalam kerangka psikologi forensik seperti apa? Kalau peristiwa pesugihan itu sebatas kita berikan sebutan sebagai kekerasan terhadap anak, maka betapapun mengerikan aksinya, tapi ketika korban tanda petik hanya mengalami luka berat, hukumannya hanya 5 tahun penjara. Nah, bagi saya pesugihan tidak cukup dibingkai sebagai peristiwa kekerasan terhadap anak, tapi sudah benar Metro TV, pesugihan pun kalau perlu disebut sebagai peristiwa eksploitasi terhadap anak. Karena memanfaatkan tubuh anak sedemikian rupa untuk mendapatkan manfaat-manfaat ekonomis atau tujuan-tujuan instrumental tertentu. Itu sesuai dengan definisi eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Nah, kalau kemudian kita bergeser dari kekerasan terhadap anak menjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka ancaman hukumannya bisa bertambah menjadi 10 tahun. Tambah lagi, kalau anak selaku korban pesugihan ternyata sampai meninggal dunia, ancaman hukumannya berapa? Tanda petik hanya 15 tahun. Tapi bukankah peristiwa atau aksi pesugihan itu merupakan aksi yang berencana? Jadi kalau kemudian korban sampai meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu adalah direncanakan dalam rangka pesugihan, maka justru tepat untuk diberikan sebutan sebagai jangan-jangan ini pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana hukumannya berapa? Bisa sampai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Nah, menurut saya itu akan mengirim pesan yang lebih tegas lagi kepada masyarakat untuk jangan sekali-kali menjadikan anak sebagai korban eksploitasi dan juga korban pesugihan. Baik, ini dengan kata lain dijerat dengan pasal berlapis juga akan memberikan warning gitu ya, efek jerat terhadap masyarakat. Tapi Kang Reza, dengan latar belakang tadi ekonomi, eksploitasi apapun itu latar belakangnya, ini merupakan eksploitasi terhadap anak. Ditambah tadi Anda mengatakan di awal, level stres ini sudah semakin banyak. Kita ketahui bersama, kita terobang-ambing dalam ketidakpastian pandemi COVID-19 yang berefek terhadap ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Ada tips dari Kang Reza untuk sama-sama kita memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, jangan lupakan itu yang paling penting, Kang. Situasi ini kan menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya masalah eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi tidak lagi cukup hanya dilihat dari perspektif hukum atau perspektif psikologi forensik belaka. Persoalan tidak lagi cukup untuk dipotret sebagai masalah hitam atau putih saja, tapi ada kesulitan ekonomi, ada beban sosial yang ternyata boleh jadi berkontribusi bagi terjadinya peristiwa-peristiwa eksploitasi tersebut. Alhasil, menurut saya, langkah pemidanaan tetap perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku dikenakan hukuman yang diharapkan bisa menjerakan. Itu satu. Yang kedua, pada saat yang sama dari sisi perdata, kuasa asuh atas anak itu kalau perlu dipindah, paling tidak untuk sementara waktu selama orang tua menjalani pemidanaan. Tentu saja pemidanaan yang saya maksud bukanlah pemidanaan yang memunculkan rasa sakit semata, tetapi sesuai dengan filosofi pemasyarakatan kita, filosofi penghukuman di negara kita, bahwa narapidana itu akan dibina semaksimal mungkin. Bahkan syukur-syukur diberdayakan dari sisi ekonomi, kemudian kemampuan pengasuhannya juga diperkuat, dan segala hal yang sifatnya positif lainnya. Alhasil, begitu masa pemidanaan berakhir, keluar dari penjara, yang bersangkutan akan bisa menjalankan peran pengasuhannya secara lebih maksimal lagi terhadap anak. Oke, kalau kita berbicara tentang konsekuensi hukum, tadi sudah dikatakan di awal sebetulnya bisa dikenakan pasal berlapis dan lain sebagainya. Tapi bagaimanakah dengan edukasi jelang pra sebelum menjadi orang tua? Itu yang menurut saya juga penting untuk disosialisasikan dan diglorifikasi supaya akhirnya paham bahwa menjadi orang tua dan memiliki anak itu bukan sekedar kita mempunyai tanaman yang disiram lalu tumbuh begitu ya Kang ya. Tapi juga banyak sekali tanggung jawab bahkan dunia akhirat kalau kita berbicara agama yang harus ditegakkan. Kang Reza. Upaya perlindungan anak memang harus menyapu bersih 4 dimensi dari hulu sampai hilir. Dimensi pertama adalah preemptif, faktor sosial, faktor ekonomi yang menciptakan kondisi ideal bagi aksi kejahatan terhadap anak itu harus diatasi, berarti kemiskinan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan segala hal yang berkaitan dengan sosial ekonomi lainnya. Itu dimensi pertama, dimensi preemptif. Yang kedua adalah dimensi preventif. Nah, mengembalikan anak ke sekolah berarti menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, tentu ada plus minus. Tetapi salah satu nilai plusnya adalah
memaksimalkan kemungkinan anak kembali berinteraksi sosial yang diharapkan bisa membangun resiliensi, sekaligus menjaga jarak dari pihak-pihak yang barangkali berpotensi melakukan kejahatan terhadap mereka yang berada di dalam rumah. Itu aspek atau dimensi preventif. Yang ketiga, dimensi penegakan hukum. Nah, peristiwa-peristiwa yang hari ini kita perbincangkan, yang tampil di layar televisi kita, ini sebaiknya memang berlanjut ke langkah pemidanaan. Jadi masyarakat luas tahu bahwa ternyata peristiwa semacam ini, walaupun dilakukan dengan dalih A, B, C, dan seterusnya, tetap ada sanksi pidana yang mengancam mereka. Itu aspek penegakan hukum. Dan yang keempat, aspek pemidanaan atau penghukuman yang tadi saya katakan. Tidak semata-mata katakanlah memenjara, tapi juga mengedukasi narapidana, para orang tua, agar selepas mengakhiri masa penjara, mereka bisa berperan secara lebih efektif lagi. Dimensi preventif, penegakan hukum, dan pemidanaan, semua itu harus disapu bersih. Komprehensif begitu ya untuk mengatasi jangan sampai terjadi lagi eksploitasi terhadap anak. Terima kasih Kang Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Newsline dan memberikan pencerahan di siang hari ini. Salam sehat selalu.